Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Eduardus Karmandita, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama di SMP Negeri 7 Borong. Kali ini saya ingin membagikan praktik baik yang telah dijalankan di SMP Negeri 7 Borong dengan tema meningkatkan kualitas guru dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dalam nama Bapa, Ya Allah, Tuhan Yesus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Dan kesediaan dari kita semua supaya kita aktif dalam kegiatan, mulai dari kegiatan awal sampai di kegiatan akhir. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mengambil 3 barang yang ada di depan kita, kemudian kita sebutkan ciri masing-masing, kapan barang itu digunakan, dan bisakah digunakan secara bersamaan, dan apa yang terjadi. Karena itu, untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti petunjuk yang ada di depan. Saya persilahkan. Pertama dari saya, kita juga ada terus. Fokus di sini, lalu ke pertanyaan yang kedua, ya kita bisa gunakan sebagai media atau alat yang dapat digunakan untuk memediasi proses pembelajaran di kelas. Dan kualitas ini sangat bagus. Seandainya media ini dapat kita gunakan secara maksimal. Sekian dari saya. Dan terima kasih kepada Pak Timo. Ya teman-teman, untuk lebih mendalami materi yang akan kita bahas pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan video yang berkaitan dengan video inspiratif yang Kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil lalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi analisis capaian pembelajaran untuk menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian perencanaan pelaksanaan asesmen diagnostik, kemudian dari situ nanti kita mengembangkan modul ajar, kemudian setelah itu penyesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Mari kita lihat di sini. Di sini yang paling atas ini kurikulum, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Kemudian kurikulum operasional sekolah mempunyai tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi misalnya di sini tujuan kompetensi yang dicapai dalam 1 atau lebih pembelajaran. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini kita bisa buat dari 1 atau lebih kegiatan pembelajaran, bisa kita buat dari 2 materi kita bisa buat 1 tujuan pembelajaran. Kemudian alur tujuan pembelajaran berupa urutan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir fase. Di sini sebagai silabus.
kemudian pengembangan perangkat ajar dan ATP. Kemudian yang kedua, analisis capaian pembelajaran. Kita bisa melihat dari kompetensi siswa sesuai dengan fase untuk tiap mata pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang terdiri dari kompetensi, sikap, pengetahuan dan keterampilan serta konten. Kemudian alur tujuan pembelajaran yang terdiri dari urutan, cakupan, tahapan dalam satu fase dan perkembangan antar fase. Kemudian prosedur penyusunan ATP, kita melihat contoh yang pertama, analisis CT atau fase, kemudian identitas kompetensi pada fase, merumuskan tujuan yakni kompetensi, konten, keterampilan berpikir, identitas elemen dan sub-elemen profil pelajaran Pancasila. Dan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, kira-kira seperti apa cara kita menyajikan materi untuk ketiga titik anak ini. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti ini, saya persilahkan. Ya, coba Ibu Seri, saya berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi mengenai strategi diferensiasi produk sesuai kesiapan belajar siswa. Tadi Bapak Kepala Sekolah telah diferensiasi dari kategori dan sesuai dengan kesiapan siswa. Apa kebutuhan belajar? Ditanyakan selama ini. serta menanggapinya dalam masa ini dengan percaya diri dan lancar. Lalu melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan sapa kepamitan, mengungkapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya melalui kegiatan terintegrasi menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dengan percaya diri. Di sini ada alur atau langkah-langkah pembelajarannya seperti yang ditampilkan pada kegiatan pendahuluan. Alokasi waktunya selama 10 menit. Pertama-tama perlu guru menyiapkan keadaan psikologi siswa untuk merangsang mereka dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Lalu pada kegiatan kedua, guru mengingatkan kembali tentang materi yang pernah diajarkan sebelumnya dan terkaitannya dengan topik yang akan diajarkan, yaitu tentang good morning, how are you, serta greeting lainnya. Lalu peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tingkat tinggi, kemudian diminta untuk bekerja secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing melalui diskusi ataupun via chat Ini materi daring itu lewat WA yang sebuah. Kemudian di bawahnya juga ada produk produk sini murid dibebaskan untuk menentukan dan memilih produk mana atau hasil kerja LKPD baik berupa tulisan, rekaman audio maupun dalam bentuk video. Nah, ini dia punya RTP begitu tujuan. Kemudian mungkin saya agak maju lagi kita masuk ke kategori kegiatan inti kegiatan inti kegiatan inti durasi waktu 90 menit Guru meminta peserta didik untuk mengamati presentasi yang ditampilkan
guru berupa media pelajaran dalam bentuk slide PPT, video terkait materi, variasi kulit depan dan kulit belakang ya. Di sini jelas ya diferensi prosesnya itu, guru memberikan lembar kerja ya, LK atau biasa juga LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang berisi soal penugasan sesuai tingkat pemahaman ya dari masing-masing peserta didik ya. Itu berkaitan dengan diferensi proses ya. Ini sama yang ke bawah. Kemudian untuk diferensi produknya ini ya, peserta didik bersama kelompoknya menentukan dan memilih produk atau hasil ya, hasil kerja LKPD baik berupa tulisan ya, baik berupa tulisan ataupun rekaman audio maupun dalam bentuk video ya. Itu Terima kasih Bapak Ibu, sungguh luar biasa di sisi kita pada siang hari ini. Karena kemarin kita mengapresiasi kepada kedua teman kita yang telah mempresentasi tadi. Dan mari kita bertepuk tangan untuk mereka. Teman-teman sekalian, terima kasih, sungguh luar biasa. Ternyata di antara kita ini ada semacam mutiara yang terpendam yang setelah saya melihat hasil MPD yang telah dibuat oleh Bapak Ibu tadi sudah mewakili benar-benar sudah mewakili pelajaran dan diferensiasi. Dan mumpung kita di sini punya beberapa teman yang berpengalaman, ada beberapa teman yang sudah ikut PPG, kemudian yang sudah ikut dalam kegiatan calon guru penggerak. Karena yang update untuk guru-guru merdeka adalah teman-teman yang dari calon guru penggerak. Karena itu saya minta kita semua untuk saling belajar. Jangan malu untuk belajar pada orang yang lebih berpengalaman. Dan saya minta kesediaan teman-teman yang punya kemampuan sudah berpengalaman dalam pembelajaran dan berdiferensiasi ini, kita saling membagi, memberikan pengetahuan itu kepada teman-teman yang masih junior dan teman-teman yang belum paham masalah proses. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nanti saya akan kirim lewat WA nanti untuk refleksinya. Nanti itu diisi sama Bapak Ibu, kemudian dikirim kembali ke saya. Dan untuk rencana tindak lanjut kita akan untuk tahun ajaran baru ini nanti di awal Juli, karena kita nanti akan masuk tanggal 11 Juli, maka di sela-sela waktu awal masuk sekolah nanti kita susun bersama materi ajar, kita saling berdiskusi sehingga nanti di saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita sudah memiliki perangkat ajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, dan sebagai penutup saya minta kesediaan dari Guru untuk memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang indah pada hari ini, sehingga kami bisa menyelesaikan workshop penyusun perangkat ajar berdiferensiasi hingga selesai. Kami mohon pencurahan rahmat-Mu ya Tuhan, kiranya materi yang kami dapatkan hari ini dapat berguna untuk menyiapkan perangkat ajar kami masing-masing dalam mendidik anak-anak bangsa. Kami mohon pencurahan rahmat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membimbingi, melindungi kami semua sepanjang hari ini, agar kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan godaan-godaan setan. Dikau kami puji ya Tuhan, kini sepanjang segala masa.